Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Technopreneurship versi online pertemuan kelima. Jadi teman-teman, pada pertemuan kelima kali ini kita akan membahas terkait dengan yang namanya membuat, mempersiapkan, dan juga memulai usaha baru. Di sini saya ambil logo startup, kemudian nanti di dalam mungkin ada beberapa gambar-gambar startup juga, teman-teman jangan kaget. Karena ya saya mau mencoba sebuah desain yang unik lagi lah, yang biar teman-teman nggak bosan juga. Oke, itu aja opening dari saya. Seperti biasa saya sampaikan, kalau nanti teman-teman paham dengan materi ini, kalian bisa klik tombol like, dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru, materi-materi terbaru, dan video-video lain dari channel ini. Gitu teman-teman. Terima kasih, selamat memulai. Langsung saja kita mulai pembahasan kita yang pertama. Check this out. Yap, masuk pada pembahasan kita yang pertama teman-teman, yaitu cara memulai usaha baru. Kalau dalam cerita yang di dramanya itu, teman-teman akan melihat tiga orang ini yang di awalnya si mbak-mbaknya ini bekerja sendiri, terus akhirnya sampai menjadi seorang CEO. Aduh, cantik banget, Mbak. Kemudian mas-masnya ini, segerombolan mas-mas yang kayak anak muda biasa yang tapi pintar-pintar ngoding, terus mereka kayak nggak punya arah, terus mereka malah bikin seenaknya aja, tapi nggak tahu mau bikin apa. Sama ini ada om-om atau mas-mas galak yang dianya itu jadi investor lah bisa dibilang, yang mana dia akan membeli bisnis atau dia akan investasi di bisnis-bisnis startup yang dianggapnya bagus. Kemudian dalam ceritanya kan endingnya mereka bersama bikin sebuah bisnis kantor jadi satu yang jadi bagus. Nah, itu salah satu saya ambil di sini gambaran untuk cara memulai usaha baru. Kemudian di sini yang pertama itu kan dia merintis usaha baru. Masing-masing dari ketiga orang ini tadi, dia itu kan nanti akan merintis sebuah ide baru. Itu merintis usaha baru lah, yang disebut dengan startup itu. Kemudian membeli perusahaan lain. Kalau membeli perusahaan lain, kan pasti ingat di situ ada investor atau mentor dari Silicon Valley yang membeli mereka, bisnisnya mereka. Tapi mereka ternyata ngakuisisinya bukan ngakuisisi bisnis, tapi adalah ngakuisisi dari si developernya. Nah, itu juga ada maksudnya teman-teman. Itu ada alasannya sih kalau perusahaan-perusahaan gede membeli seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kerjasama manajemen atau waralaba atau yang biasa disebut juga dengan franchising. Franchising di sini adalah itu kayak kalian tahu lah, ini saya sebut merek ya, seperti McDonald, kemudian KFC, kemudian CFC, Dunkin Donut, kayak gitu. Itu yang mana disebut dengan franchising atau bisnis yang ada dimanapun yang usahanya itu jadi terlihat gede. Kemudian yang selanjutnya adalah bisnis keluarga atau family business. Family business ini adalah bisnis yang dijalankan dari keluarga yang turun-temurun, teman-teman, yang itu nggak akan pernah berhenti. Nah, kalau yang di dalam gambaran ini kan saya lupa memasukkan yang mbak-mbaknya satunya, yang saudara tirinya mbaknya ini, yang dia itu juga nerusin bisnis keluarga, juga bisnis startup juga, tapi kan ada. Nah, itu juga dia masuknya ke dalam bisnis keluarga. Bisnis keluarga ini kalau yang di Indonesia yang pernah kalian tahu, mungkin itu ada Indofood, kemudian PT Sampurna, PT Jarum, itu salah satu bisnis keluarga. Itu teman-teman untuk yang bisnis. Lanjut pada pembahasan kita yang selanjutnya. Masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu adalah faktor penting pertimbangan dalam merintis usaha baru atau starting. Faktor pentingnya itu adalah salah satunya wanita. Bukan teman-teman, sorry. Ini adalah gambarnya aja, ini desainnya dari mbak-mbaknya yang si CEO-nya itu teman-teman. Dia ini ya udahlah itulah. Kemudian back to the topic teman-teman, faktor penting pertimbangan dalam merintis usaha baru atau starting itu adalah yang pertama, bidang dan jenis usaha. Jadi kalian harus memikirkan, kalian itu perusahaannya bergerak di bidang apa, jenis usahanya nanti bagaimana. Lalu bentuk usaha dan kepemilikan. Kalian bentuk usahanya nanti itu mau dibentuk seperti apa sih? Kelompok, musyawarah, organisasi gitu atau bagaimana sih? Terserah dari kalian. Kemudian kepemilikannya bagaimana? Kepemilikan bersama atau satu orang atau tunggal gitu tuh atau bagaimana? Kalian harus mempertimbangkan juga. Lalu yang selanjutnya adalah tempat usaha yang dipilih. Tempat usaha yang dipilih di sini maksudnya adalah strategisnya tempat kalian. Nanti kalau kalian buka sebuah bisnis, mau itu startup atau mau bisnis yang gede, teman-teman harus mikir, strategis nggak tempat yang kalian nanti itu akan jadikan bisnis baru. Kemudian organisasi usaha. Jadi ada organisasi-organisasi usaha yang kalian ikutin juga untuk perkembangan atau untuk membantu jaringan kalian nanti keluar, itu kalian harus cari tahu juga. Lalu jaminan usaha. Jaminan usaha di sini seperti misal pinjaman dari bank,
atau yang kalau di tempat kerja saya itu disebutnya dengan DF, distributor financing, kayak gitu, itu adalah salah satu bentuk jaminan usaha yang nanti menjadi pertimbangan orang-orang kalau mau ada ke depan mengembangin bisnis di kalian itu yakin. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan usaha mikro dan makro. Jadi mau besar kecil lingkungan usaha di sekitar kalian itu juga mempengaruhi, teman-teman. Itu adalah beberapa faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam merintis usaha baru starting. Selain tadi ya saya belutkan ya perempuan. bukan, it's a joke teman-teman. Oke, begitu teman-teman. Lanjut pada pembahasan kita yang selanjutnya. Pembahasan kita yang selanjutnya masuk pada hambatan dalam memasuki industri. Jadi kalau memasuki industri itu pasti ada beberapa hambatan teman-teman. Seperti yang pertama, itu sikap dan kebiasaan pelanggan. Yang dimaksud adalah loyalitas kepada perusahaan yang sudah ada. Kalian loyal nggak? Kalian loyal atau royal? Loyal dan royal itu berbeda, teman. Loyal itu kalian benar-benar mengikuti secara penuh tanpa kalian memikirkan ada embel-embel imbalan di belakangnya kalian. Itu yang harus kalian pikirkan juga. Kemudian kalau royal itu kalian itu ngikutin perusahaan atau menjadi usernya atau konsumennya perusahaan, tapi kalian ada embel-embel karena kalian suka atau kalian ada embel-embel uang dan sebagainya, itu masuknya royal. Tapi kalau loyal itu mau dibanting seperti apapun, kalian tetap menjadi pelanggan setia di sana. Kemudian biaya perubahan switching cost atau biaya yang diperlukan untuk melatih kembali para karyawan. Melatih kembali dalam arti gini teman-teman. Kalau semisal perusahaan kalian itu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan sistem, itu otomatis kalian nanti ada juga masa batas pensiun karyawan-karyawan yang mana nanti teman-teman harus memikirkan kalau karyawan itu nanti pensiun diganti orang lain, harus ada yang latih lagi agar ilmunya itu developer yang lama ke developer yang baru itu tetap sama dan tidak terjadi perubahan yang gede, teman-teman. Nah, itu ada juga biaya perubahannya. Entah kalian membiayai si developer lama ini untuk membimbing, kemudian nanti developer yang baru itu juga dapatkan bimbingan dari luar lagi, dilesin kalian, bahasanya ngelesin kan, diikutkan kursus atau kalian dilatih di tempat pelatihan yang khusus, teman-teman, kayak gitu. Itu salah satu biaya perubahan kalau untuk kalian melatih kembali para karyawan kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah respon pesaing. Pesaing itu semakin agresif untuk mempertahankan pangsa pasar yang ada. Jadi kalau kalian percaya nggak percaya, di dalam dunia pasar persaingan bisnis itu, teman-teman, itu campur aduk lah saya bilang. Karena campur aduknya gini, kalian itu nanti akan bertemu dengan orang-orang yang berbagai macam, yang kelihatannya di depan kelihatan baik tapi aslinya buruk, kemudian ada yang kelihatannya buruk aslinya baik, kemudian nanti ada yang bisa membantu kalian, ada yang menjatuhkan kalian dan sebagainya. Kalian harus tahu, itu adalah hambatan-hambatan kalian dalam menjalani bisnisnya kalian. Jangan sampai kalian salah. Bahkan ada pesaing yang itu muncul dari orang dalam sendiri, teman-teman. Orang dalam sendiri maksudnya gini, kalian itu pegawainya kalian, terus kalian dia keluar secara tidak terhormat atau keluar sendiri terus bikin usaha bisnis yang sesuai atau mirip dengan usahanya kalian. Itu salah satu bentuk pesaing yang kita tidak pernah kelihatan, tapi itu respon yang terlihat banget, teman-teman. Dia mungkin keluar Pak dari sini karena saya ada pekerjaan lain, ternyata dia bangun bisnis yang serupa. Itu adalah salah satu bentuk respon pesaing yang termasuk pada pesaingnya yang semakin agresif, gitu teman-teman. Itu adalah beberapa hambatan dalam memasuki dunia industri. Lanjut pada pembahasan kita selanjutnya. Masuk pada pembahasan kita yang selanjutnya di sini adalah terkait dengan membeli perusahaan lain atau buying. Di sini saya ngambil contoh gambarnya di sini adalah yang waktu dari Silicon Valley dia itu mengakuisisi dari tim startupnya. Tapi di sini beda, teman-teman. Buying dan akuisisi itu sedikit berbeda. Kalau akuisisi itu kita tidak membeli full perusahaannya, tapi kalau buying kita itu membeli full sampai perusahaan-perusahaannya. Dan itu biasanya terjadi sama sesama perusahaan. Kalau si akuisisi ini biasanya membelinya dari segi saham, sama dari segi pegawai, kinerjanya, dan sebagainya. Untuk lebih ke apa? Untuk lebih ke arah pengembangan, kayak gitu. Jadi, untuk melebarkan sayap kalau akuisisi. Tapi kalau buying itu biasanya kalau orang yang pengen mulai bisnis, tapi dia itu tidak mau memulai dari nol, atau pengen mulai bisnis yang sudah ada, terus tinggal ngelanjutin, ya dia bisa melakukan buying, teman-teman, gitu. Jadi sedikit berbeda antara buying dan akuisisi. Ingat-ingat ya, teman-teman ya. Kemudian, kalau dari segi si buying ini, ada beberapa poin yang perlu kalian perhatikan, yaitu yang pertama, buying itu harus melihat dari alasan pemilik. Jadi, pemilik itu menjual perusahaan atau usahanya dia itu kenapa?
kalian harus cari tahu. Di situ biasanya ada beberapa alasan sih pemilik menjual usaha. Yang pertama itu biasanya mungkin dari segi dia pengen hidup santai, pengen hidup normal, kayak gitu. Itu adalah salah satu alasan yang mungkin umum ditemuin. Tapi kalau alasan yang unik, kadang itu ada yang dia pengen menjual perusahaan karena dia pengen nanti di luar sana dia pengen bikin perusahaan lain, yang mana dia yakin dan percaya. Biasanya kan pembisnis itu punya ide-ide yang unik, dan dia punya inisiatif dan juga dia punya kreativitas untuk membangun sebuah ide bisnis yang baru lagi, yang lebih new lagi teman-teman. Jadi kadang alasannya uniknya kayak gitu, ya udah nggak apa-apa saya menjual perusahaan saya karena saya yakin saya bisa ngembangin perusahaan lagi dari nol dan bisa jadi lagi, kenapa enggak gitu loh. Ada kadang yang punya pikiran kayak gitu, boleh percaya boleh enggak teman-teman. Tapi kalau yang biasanya simpelnya itu yang alasannya ya pengen menikmati masa tua atau pengen menikmati kehidupan yang bebas, tidak terbebani pikiran bisnis-bisnis masa pasar, memantau lah bisa dikatakan kayak gitu teman-teman, memantau bisnis-bisnis pesaing dan sebagainya kayak gitu. Itu alasan-alasan dari pemilik menjual sebuah usahanya. Kemudian kalau kalian mau membeli perusahaan lain atau buying, kalian harus juga memperhatikan bagaimana kondisi fisik dari perusahaan tersebut. Kondisi fisiknya itu bagaimana, kantornya itu masih bagus kah atau sudah ada rusak di sana sini atau cacat di sana sini. Saya mau ngomong tuh sampai nggak enak karena nanti takutnya ada yang punya terus ada yang mau melakukan seperti ini tersindir atau gimana. Bukan bermaksud ya teman-teman ya. Kemudian kondisi fisiknya masih bagus atau enggak, masih bisa dijalankan atau enggak, perusahaannya masih bisa disebut layak atau enggak teman-teman. Karena kalau enggak, kalian sudah beli perusahaan, jangan sampailah kalian renov perusahaan lagi teman-teman. Itu bisa buang-buang uang dan modalnya bisa malah nggak balik teman-teman gitu loh. Kemudian yang selanjutnya adalah potensi produk dan jasa yang dihasilkan. Kalau kalian sudah beli, misal kalian beli perusahaan yang dia itu pengembang makanan atau pengembang software, terus tiba-tiba produk atau jasanya atau layanan yang diberikan perusahaan yang kalian sudah beli ini ternyata kedepannya itu tidak berpotensi bagus teman-teman, hasilnya tuh jelek. Ya udah kalian malah rugi teman-teman. Kalian di sini makanya kemarin di materi sebelumnya saya membahas adalah kalian harus punya intuisi dan juga harus punya pintar-pintar memanfaatkan peluang lah, timingnya teman-teman. Kalian harus tahu bagaimana nanti kalau memanfaatkan timing ketika nanti ada error atau di tengah jalan ada trouble, kalian harus tahu cara menghandle-nya bagaimana. Kemudian kalian harus juga punya intuisi. Kalian mau beli bisnisnya orang tuh kalian harus mikir, yakin nggak ya bisnisnya bisa dikembangin lagi? Yakin nggak? Nanti rugi nggak ya kira-kira? Kalian harus punya pikiran intuisi dulu jangka panjang. Kalau kalian yakin dengan intuisi kalian, langsung kalian oke lah, mari kita gas kayak gitu teman-teman. Tapi kalau enggak dan kalian merasa produk dan juga jasa yang dihasilkan dari perusahaan yang kalian beli nanti, yang akan kalian beli nanti ternyata tidak bagus ke depannya, ya sudah jangan dibeli teman-teman. Karena kalian sudah, kantornya bagus tapi produk dan jasanya atau nilai jualnya kalian itu nggak ada, ya malah sama aja bohong. Kalian yang mikir lagi, kalian pengen hidup nikmat, enak, ternyata malah jadi susah sendiri karena mikir lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek legal dari perusahaan. Aspek legal dari perusahaan itu kayak bisa disebut kayak gini teman-teman. SIUP itu surat izin usaha. Kemudian NIB, nomor induk berusaha. Kemudian ada juga nanti kayak SPPL atau HO, atau nanti juga kalian mengenal juga yang namanya IMB kantor dan IMB rumah tinggal, itu bagaimana, apa bedanya dan sebagainya. Kalian harus mikirkan aspek-aspek legal yang seperti itu juga teman-teman. Apakah perusahaan ini memang sudah diakui pemerintah atau belum, sudah legal bekerja atau berada di lingkungan sini dengan kondisi yang seperti ini dalam artian kondisi kalian beli dengan fisiknya bagus dan sebagainya, ternyata nanti ke belakangnya ada masalah, kan lucu. Kalian harus tahu juga aspek legalnya perusahaan itu berjalan. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi keuangan di masa lalu. Kalian harus tahu juga kira-kira perusahaan ini dijual tuh dulu kenapa sih. Kalian tahu ternyata kondisi keuangannya dulu tuh jelek, dia boros, banyak pembuangan dan sebagainya. Pembuangan dalam artian boros untuk buang-buang pengeluaran yang tidak benar lah teman-teman gitu loh. Kalian harus tahu juga, jangan sampai kalian membeli perusahaan terus tiba-tiba setelah berjalan lagi kalian rugi lagi karena ternyata kondisi keuangannya itu boros di beberapa poin yang kalian tidak bisa memperbaiki, malah nanti kalian yang keluar modal lagi, kalian yang rugi teman-teman gitu loh. Kalian harus memikirkan 5 poin ini tadi kalau kalian nanti ke depannya semisal mau membeli sebuah perusahaan.
atau melakukan yang namanya buying, teman-teman. Begitu. Dan untuk tugas yang pertama, teman-teman, di sini terkait dengan 5 poin ini, kalau kalian semisal menjadi seorang pembisnis baru, teman-teman harus pikir, kira-kira dari 5 poin ini, poin mana yang paling kalian akan menjadi sorotannya kalian. Ini tugas individu ya, teman-teman. Tugas individunya adalah dari 5 poin dari buying, kalian pilih yang paling prioritas itu yang mana. Kalau kalian misal sebagai seorang pembisnis dan kalian mau membeli sebuah perusahaan lain, kalian itu prioritas yang mana gitu. Oke, itu tugas individunya dan itu adalah soal yang pertama. Lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya, teman-teman. Masuk pada pembahasan kita yang selanjutnya lagi, yaitu terkait dengan yang namanya franchising. Teman-teman mungkin tahu juga di drama ini ada yang namanya sandbox. Dia itu semacam inkubator yang membantu untuk mengembangkan. Tapi orang-orang itu biasanya nyebutnya si sandbox seperti itu. Padahal si sandbox ini hanya sekedar inkubator dari startup-startupnya. Kalau franchising yang kalian bisa temui di Indonesia, itu modelnya kayak gini, teman-teman. Kayak yang sudah saya sebut di awal, seperti McDonald, kemudian KFC, kemudian CFC, Paparon, kemudian Pizza Hut, dan King Donut. Seperti itu model-model franchising atau waralaba. Tapi, kalau dalam segi penjelasannya, dia itu franchising itu modelnya seperti ini. Jadi dia itu adalah suatu sistem distribusi di mana pemilik bisnis yang semi mandiri membayar iuran dan royalti kepada perusahaan induk untuk menjual produk atau jasa dengan menggunakan format bisnisnya. Jadi sudah ada formatnya, kalian nggak perlu bingung mau jual makanan apa, atau produknya apa, atau jasa apa, karena sudah jelas. Dan keuntungan dari franchising itu antara lain adalah, yang pertama itu kalian mendapatkan dukungan dan pelatihan manajemen, sudah pasti. Kalian dilatih, nggak akan dilepasin begitu aja. Kemudian kalian itu mendapatkan program iklan nasional, kalian tidak perlu susah-susah cari iklan, papan iklan, kemudian kalian sewa, bayar di TV dan sebagainya. Kalian sudah include dalam program iklan nasionalnya produk-produknya mereka, jadi sudah aman, teman-teman. Kemudian bantuan keuangannya itu pasti dapat, semisal kalian itu dijaga biar nggak sampai kekurangan dana lah, teman-teman. Kemudian kalian itu punya kekuatan untuk membelinya itu terpusat, fokus, dan juga kalian punya perlindungan teritorial. Jadi kalian tidak sembarangan diserang orang, oh ini nggak bisa dagang di sini dan sebagainya, wilayah dagang di sini dan sebagainya, kayak gitu nggak bisa. Karena kalian sudah punya hak-hak wilayahnya, bangun di situ semuanya sudah aman. Kemudian yang terakhir adalah kalian itu punya peluang berhasil itu lebih besar untuk franchising. Karena apa? Orang sudah mengenal mereknya kalian, produknya kalian, makanya sudah pasti ketika orang lihat, wih, udah pasti terjamin tuh bagus tuh kaosnya, atau mungkin, wih, udah pastilah kalau masuk sandbox itu sudah pasti nanti bisa aman. Wih, itu kalau sudah ikut join dengan KFC atau McDonald dan sebagainya itu udah pasti job lah. Job. Top markotop lah, teman-teman. Sampai salah ngomong saya. Maksudnya sampai top markotop kayak gitu lah, teman-teman. Karena hitungannya udah kalian nggak perlu bingung-bingung lagi untuk jual apa, jasa apa, produk apa, tapi kalian sudah aman ke depannya, kayak gitu. Itu adalah beberapa poin terkait dengan si franchising. Lanjut. Pembahasan kita yang selanjutnya masih terkait dengan franchising, tapi kali ini adalah objek franchising-nya, teman-teman. Jadi kalau objek franchising-nya, teman-teman, itu biasanya itu antara lain kayak barang dan jasa yang telah mempunyai pasar dan diterima oleh umum. Jadi kalian tidak perlu ragu lagi nembak pasarnya siapa, target kalian itu nanti disebarin ke siapa, udah aman. Kemudian nama dagang atau merek dagang, salah satu objek franchising yang paling gampang kalian tidak perlu mikirin. Kemudian juga kalian akan mendapatkan konsultan manajemen keuangan atau pengawasannya, sudah aman, terbukti, karena sudah diakui dan sudah di mana-mana ada. Kemudian promosi advertising dan pembelian itu sudah pasti juga aman, karena kalian sudah ikut dalam include sebuah perusahaan yang gede. Dan kalian itu punya kantor pusat layanan yang ketika nanti ada masalah apapun, di situ sudah akan dilayani tanpa harus komplain di tempat. Dan lain sebagainya. Itu adalah macam-macam dari si objek franchising. Lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya. Pembahasan kita yang selanjutnya itu lebih fokus kepada yang namanya kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini, teman-teman, dari 3 bentuk, antara yang merintis usaha, starting, kemudian membeli perusahaan, buying, dan juga kerjasama manajemen atau franchising, kalian itu punya plus minusnya.
Kalau kelebihan dari starting, itu kalian itu punya yang namanya gagasan murni, bebas beroperasi, fleksibel, dan mudah penggunaan. Kekurangannya itu 1, pengakuan nama barang, 2, fasilitas inefisien, 3, itu persaingan kurang diketahui. Karena jujur, usaha-usaha startup itu banyak banget, dan yang masih merintis itu biasanya itu macam-macam dan saingannya banyak. Kemudian kalau dari segi buying, itu kelebihannya apa sih? Kalian itu kemungkinan suksesnya itu ada, karena kalian sudah pasti melanjutkan bisnis yang sudah ada, teman-teman. Tinggal kalian beli, kalian jalanin, selesai. Kemudian lokasi sudah cocok, kalian tidak perlu mikirin lokasi strategis dan sebagainya, nggak perlu, karena perusahaan itu sudah berjalan lama dan kalian beli, kalian bertempat tinggal di situ, sudah aman. Kemudian karyawan dan pemasok biasanya sudah mantap, sudah yakin lah. Oh, dari perusahaan mana mas? Perusahaan A. Oh, ya udah yakin itu perusahaan yang dulu pernah kerjasama. Ya udah jalan, teman-teman. Dan sudah siap operasi, tidak perlu lagi nanti kalian memikirkan nanti usaha berdirinya bagaimana dan sebagainya, tidak perlu karena semuanya sudah aman, teman-teman. Kemudian perusahaan yang dijual biasanya itu lemah, kekurangan dari franchising. Membeli perusahaan atau buying ini kekurangannya adalah perusahaan yang dijual itu biasanya itu sedikit lemah. Jadi kayak yang ya tanpa sadar itu kurang mampu mengikuti zaman lah, teman-teman, gitu. Kemudian peralatan tak efisien. Kadang karena ya sudah tidak mampu berkembang lagi, tidak mumpuni, sudah dijual. Makanya beberapa peralatannya tidak efisien. Dan harganya membeli perusahaan, kalau yang perusahaannya itu kuat dan juga peralatannya efisien dan mudah inovasi, itu dia itu biasanya mahal. Kemudian sulit inovasi. Inovasinya bisa terjadi hanya di beberapa poin saja, tapi kalian untuk menginovasi yang gede-gedean itu biasanya dari segi karyawan, pemasok, dan orang-orang di sekitar itu akan kaget, teman-teman. Kayak, waduh, yakin nggak nih ganti nama brand dan sebagainya masih tetap dengan orang yang sama, dengan kualitas yang sama? Biasanya kayak gitu orang-orang. Apalagi konsumen kalau sudah kenal sama A, ya udah, ya A ini mau diganti A ini beranak jadi B atau jadi A pangkat 2 atau A1 atau A0. Ya udah, orang taunya A ya A, mau diganti kayak gimana pun nanti mereka akan bisa ragu, teman-teman, karena nggak tahu. Tapi kalau sudah tahu, oh A0 atau A pangkat 2 atau B ini itu anak perusahaan dari si kantor A, perusahaan A, jadi udah yakin, nggak ada masalah sih. Tapi kalau misal enggak, ya udah orang akan ragu, teman-teman, gitu loh. Kemudian kalau kerja sama manajemen atau franchising, itu kalian itu mendapatkan pengalaman dalam logo, nama, metode, teknik produksi, pelatihan, dan juga bantuan modal. Serta kalian itu mendapatkan penggunaan nama merek yang sudah dikenal, teman-teman. Kalau pelatihan, pengalaman, dan logo, dan sebagainya itu, teman-teman, memang benar. Kalian akan punya makna dan sebagainya dalam membuat sebuah logo. Jadi kalau kalian bikin logo, bisnis, dan sebagainya itu jangan asal-asalan, karena itu ada maknanya. Kalau sampai berdiri beneran, teman-teman, berdiri sungguhan perusahaannya kalian harus yakin ketika ditanya orang itu maknanya itu apa ya, logonya itu atau nama, makna atau arti nama dari kantornya kalian atau startupnya kalian itu apa ya, kalian harus tahu, itu harus kalian pikirkan baik-baik, teman-teman. Lalu kekurangannya itu tidak mandiri, sudah pasti, kalian itu jalan sama orang. Kreativitas tidak berkembang, ya pasti, karena apa-apa sudah disuguhin sama kantor pusat. Lalu menjadi kurang independen, terdominasi, rentan terhadap perubahan franchisor. Jadi kalian lebih kayak, ya tidak bisa berkembang dengan baik lah, karena kalian itu terfokus apa-apa dari pusatnya, gitu. Itu adalah beberapa kesimpulan dari starting, buying, dan juga franchising yang sudah kita bahas ini. Lanjut, kita ada pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan kita yang selanjutnya masuk pada mbaknya. Cukup sampai di sini, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tugasnya sudah saya berikan di dalam ini tadi, kalian nanti tinggal mengerjakan saja. Oke? Kalau tidak ada yang ditanyakan, seperti biasa, saya tunggu nanti tombol like-nya, teman-teman, ya. Karena saya anggapnya, saya sudah jelaskan tadi, semuanya kalian paham. Seperti yang saya umumkan di awal-awal tadi. Kalau kalian paham, kalian klik tombol like, oke? Dan kalau kalian nanti tidak ingin ketinggalan lagi ke depannya update-update terbaru, jangan lupa klik tombol subscribe. Itu saja. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kalau nanti ada yang ditanyakan, kalian bisa menghubungi saya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Thank you teman-teman, selamat beraktivitas kembali.